Li Xuang mempertanyakan alasan Jin An ingin menghabisi ayahnya. Jin An mengatakan bahwa Li Wei telah menghabisi keluarganya. Li Xuang percaya bahwa ayahnya tak pernah menghabisi orang yang tak bersalah. Jin An memastikan apakah Li Xuang masih ingin pergi bersamanya keluar kota. Namun Li Xuang memutuskan hubungannya dengan Jin An demi ayahnya. 你想杀我父亲，你我恩断义绝，互不相欠，都是计划好的。你到底是谁？ Pangeran Anan kembali tersadar. Dia dibawa ke sebuah penginapan di wilayah Yao. Namun ingatannya kembali ke 1 tahun lalu saat dia berusaha menyelamatkan kakaknya. Semua ingatan mengenai kebersamaannya bersama Li Xuang hilang tak tersisa. Dia terkejut saat Wei Heng mengatakan bahwa Kaisar Aoji telah meninggal dan Selir Qin menyebarkan berita bahwa Pangeran Anan meninggal karena sakit. Wang Meng menceritakan semua kejadian yang terjadi selama 1 tahun terakhir. Namun dia tak mengatakan bahwa Pangeran Anan selama ini berada di Jinan bersama Li Xuang. Tak lama dia pun kembali ke istana Yao hingga membuat semua orang yang berada di sana terkejut. 1年未见，身负重伤，差点死了。如今伤愈了，回朝效力了。 Meskipun Pangeran Anan mengetahui perbuatan Selir Qin pada kakaknya, namun dia memutuskan untuk membiarkan Selir Qin tetap berada di istana agar Yu tak kehilangan ibunya. Di kediaman jenderal, Sumuyang menemui Li Xuang dan memberitahukan bahwa Jin An adalah Pangeran Anan. Karena telah meloloskan musuh, Sumuyang memerintahkan Li Xuang memimpin pasukan untuk menyerang negara Yao beberapa hari lagi. 现在总算明白，他怎会善罢甘休？他是姚国前主的亲弟弟。 安南王段敖登如今放虎归山，他怎会善罢甘休？时间不多，将功赎罪的机会，应出征，攻打姚国，能守太监子民太平久安。我将定不负陛下所托。 Selir Qin menyetujui permintaan dari Pangeran Anan yang ingin melakukan perlawanan terhadap Taijin dengan harapan agar Pangeran Anan tewas dalam perang tersebut. Di tengah pertempuran, Pangeran Anan tak mengenali Li Xuang. Dia hanya mengetahui bahwa Li Xuang adalah jenderal pasukan Changpeng. 那女子就是太监女将黎霜。回安南王，正是。黎族欠我大姚的血债。 今日该还了。大姚安南王，金安，段敖登在此，可别忘了本王的名字。来将受死！ Li Xuang dijadikan sebagai tawanan agar mau menulis surat penyerahan diri dan Taijin membebaskan tawanan prajurit Yao. Sementara itu, Selir Qin yang mengetahui bahwa Pangeran Anan pernah dekat dengan Li Xuang, memerintahkan Baikun menemui Li Xuang dan memanfaatkannya untuk menyingkirkan Pangeran Anan. Tak lama, Baikun pun menemui Li Xuang dan mengaku diperintah oleh Pangeran Anan untuk memaksanya menulis surat penyerahan diri. Dia mengancam akan menghabisi 2 orang prajurit Taijin jika Li Xuang tetap menolak. 只要你写下降书，知道该怎么做。 我也不想加以为难，如此执拗。将军，将军！听闻将军爱兵如此，我再问一次，不要打扮！狗贼！降书，你写还是不写？我耐心有限。白坤，有本事你就杀了我！别演戏。 Pangeran Anan mendengar kabar bahwa Baikun pergi ke ruang tahanan menemui Li Xuang. Wang Meng mengatakan bahwa dirinya khawatir Baikun akan mencelakai Li Xuang dengan sangat kejam. Pangeran Anan pun bergegas pergi ke ruang tahanan. 只是有件事属下不明，不过今日白坤去了营中，看来是我小瞧他了。白坤。 安娜，
Pangeran Anan membawa Li Xuang ke kediaman Usang. Beberapa kali dia mendengar Li Xuang memanggil nama Jin An. Hatinya merasa tak tenang dan merasa penasaran siapa Jin An sebenarnya. Setelah Li Xuang tersadar, Pangeran Anan mengatakan bahwa dirinya akan mengutus seseorang untuk mengantarkan obat setiap hari ke tempat tersebut. Keesokan harinya, Pangeran Anan mendapatkan kabar bahwa Selir Qin telah menemui Li Xuang. Dia menduga bahwa Selir Qin meminta Li Xuang untuk menghabisinya dengan racun. Hingga tak lama dia pun pergi menemui Li Xuang dan membawakan makanan. Pangeran Anan mengajaknya makan bersama dan sengaja memberi celah bagi Li Xuang untuk menyimpan racun ke dalam makanannya. Namun Li Xuang memilih untuk tak menuruti Selir Qin. 这是何意？ 怕你独自用膳无聊，安南王不必浪费时间。本王正好忙了一天了，懒得折腾，去别处吃。好像缺点什么。来人，怎么？是怕我刚才趁你转身，安南王不吃？磊落之人，不行卑鄙之事。 Suatu hari, Mo Yin menemui Lu Xun turun gunung untuk membantu warga yang sedang membutuhkan obat. Mereka mendengar kabar bahwa Pangeran Anan telah kembali dan Li Xuang telah menjadi tawanan negara Yao. Tak lama mereka sampai di kediaman Usang untuk menyelamatkan Li Xuang. Mo Yin menggunakan trik agar semua penjaga terdiam dan hilang ingatan untuk sesaat. Lu Xun menyuruh Mo Yin untuk menjaga di luar sedangkan dia akan membawa Li Xuang. Namun Li Xuang menolak pergi karena khawatir akan berimbas pada para tawanan Taijin dan dijadikan alasan oleh negara Yao untuk berperang. Mo Yin memiliki sebuah rencana dan pergi tanpa menemui Li Xuang. Sementara di istana Taijin, Li Wei meminta izin pada kaisar untuk mengupayakan perdamaian ke negara Yao dengan membawa seluruh tawanan prajurit Yao. 离霜将军被俘已有数日，段敖等诡计多端，但这一仗姚国伤亡惨重，怕是图实数州郡深受其害，迷臣以为不妥，不趁此时突袭，打他个错。你怎么看？眼下朝廷的两难之际，议和才是当务之急，国安民的唯一出路。陛下，臣李维请旨，奔赴前线，引警救路。约遣使亲自押送战俘，毫无怨言，与姚国议和。李大将军，准奏。 Mo Yin melukis ulang ke dalam kertas lukisan yang pernah Jin An buat di Gunung Wuling dan menyimpannya di ruangan Pangeran Anan. Pangeran Anan melihat beberapa lembar lukisan dirinya dan Li Xuang. Dia menjadi semakin yakin bahwa dirinya memiliki sebuah hubungan dengan Li Xuang. Dia pun menemuinya dan menanyakan apa yang terjadi di antara mereka dan siapa Jin An yang selalu Li Xuang sebut. Selama ini Pangeran Anan menduga bahwa ada hubungan lain antara dirinya dengan Li Xuang karena beberapa kali dia memberi celah pada Li Xuang untuk menghabisinya. Namun Li Xuang tak melakukannya. Li Xuang hanya mengatakan bahwa Pangeran Anan hanya mirip dengan Jin An yang telah tiada. 我们是否在太近见过？安南王何出此言？我又是谁？有人给了你石脑散，你还是没有动手。你若不说，在你面前一个一个杀死，我就把你那些心爱的弟兄，你到底对我是何心思？人杀我是因为我想进来。 既然你都知道，我也想知道为什么。你告诉我，还是因为我就是进来。你想的，但你不是的。 Selir Qin mendapatkan kabar bahwa Li Xuang tak melakukan apa yang dia perintahkan. Dia pun mempunyai rencana dan segera menemui Li Xuang. Selir Qin mengatakan bahwa Li Wei dan Pangeran Anan akan segera bertarung. Dia ingin Li Xuang menyaksikan sendiri bagaimana ayah dan kekasihnya tewas. Di tempat lain, Lu Xun kembali bertemu Mo Yin dan mengatakan bahwa Li Xuang memberitahunya ada seseorang yang memberinya racun pemakan otak untuk menghabisi Pangeran Anan. Mo Yin dan Lu Xun menyelinap ke istana Yao untuk mencari tahu siapa pemilik racun tersebut agar tak mencoreng nama baik Gunung Wuling. Namun tiba-tiba keberadaan mereka diketahui oleh penjaga dan mereka pun bersembunyi di ruangan Selir Qin. Di ruangan tersebut, Lu Xun tak sengaja menginjak lantai dan sebuah ruangan rahasia pun terbuka. 都是金的，这也是金的吗？小心！怎么会有这么个地方？ 好像还活着。咱们还是少在这儿多费唇舌了，走吧。等等，
Li Wei mengatakan maksud kedatangannya kali ini untuk berdamai. Dia bahkan tak akan melawan jika syarat damai dari Pangeran Anan adalah nyawanya sendiri. Tak lama Selirkin datang bersama Li Xuang dan memerintahkan pemanah untuk menghabisi mereka semua, termasuk Pangeran Anan yang dianggap sebagai pemberontak karena tak membalaskan dendam kakaknya. Li Wei, 老夫此来，愿意将人头奉上，意在谋和。愿止戈散马，立即将所有的姚国战俘尽数归还，而非又添新仇。父亲，好戏，放箭！父亲，公然包庇敌将，共戴天，想反吗？段敖登与太进沆瀣一气，杀无上。杀死他们！你我之间的血仇让我滚了，我只求你有我一命。我少儿一命。杀！跟上！ Selirkin diseret ke dalam ruangan untuk diadili karena telah mengabaikan aturan militer hingga menewaskan para prajurit. Namun Selirkin membalikan keadaan dan mengatakan bahwa pria berjubah hitam yang selama ini ditakuti prajurit Yao adalah Pangeran Anan. Selama 1 tahun terakhir, Pangeran Anan telah berkhianat dan membantu Taijin hingga menghabisi para pejabat. Tiba-tiba dalam ingatannya, Pangeran Anan melihat pria berjubah hitam yang ternyata adalah dirinya. Di hadapan semua orang, Pangeran Anan mengakui bahwa dirinya memang pria berjubah hitam, namun dalam kondisi hilang ingatan. Tak lama Kaisar Aoji muncul hingga membuat semua orang terkejut. 我会一力承担，但任何人，但在我领罪之前，所作所为付出代价，要除掉这个谋害君王。你刚才说的那些，还愣着干什么？把竟还血口喷人，给我拿下！朕便是证据。皇兄，拜见陛下。 Kaisar Aoji mengatakan bahwa Selirkin melaporkan Pangeran Anan sedang dalam bahaya hingga Kaisar keluar dari istana untuk menyelamatkannya. Namun Selirkin mencoba mengendalikan Kaisar dengan sihir jahat. Sayangnya Pangeran Anan terkena ilmu jahat saat berusaha menyelamatkan Kaisar. Selirkin mengaku membenci Pangeran Anan karena selalu menjadi penghalang rencana jahatnya. Agar Pangeran Anan tak menjadi pewaris tahta, Selirkin sengaja memasukkan obat makam cinta ke dalam minuman Kaisar hingga dia pun melahirkan Yu. Dan akhirnya Selirkin dihukum seumur hidup. 后来我杀了姐姐，因为我恨她，骗你饮下情种，诞下玉儿。玉儿是你的亲骨肉，我想就算我得不到你的爱，为什么我将皇位传给段敖登？挡我路的人却倾倒，都得死。 Pangeran Anan menemani Li Xuang membereskan jasad Li Wei. Hingga malam harinya dia melepaskan Li Xuang dan membiarkannya kembali ke Taijin. Meskipun ingatannya sudah kembali, namun Pangeran Anan tak memberitahukannya kepada Li Xuang. Li Xuang sendiri menganggap bahwa Pangeran Anan tak akan bisa menjadi Jin An yang dia kenal. Keesokan harinya, Li Xuang kembali ke istana Taijin dengan membawa abu ayahnya. Li Wei diberi gelar Anumerta Adipati Yongcheng sebagai wujud moralnya. Namun para pejabat istana mendesak Kaisar agar menghukum Li Xuang karena telah meloloskan Pangeran Anan yang dianggap sebagai musuh. Li Xuang mengakui kesalahannya dan memintanya untuk dihukum sebagai balasannya. 自离霜进入大将军府的那日起，你们这群乌合之众，敢插手我离家的家事，自我背负，生死不改。尔等好大的权力，便催促陛下再战姚国。陛下，放走段敖等，只要与自己无关，我无可辩驳，亦罪无可恕。离霜甘愿。 离微之女离霜，向陛下请死。
Pangeran Anan menemui Kaisar untuk meminta hukuman karena telah salah menghabisi prajurit negara saat berperang dan membebaskan tahanan musuh tanpa izin. Dia ingin mengundurkan diri sebagai jenderal pasukan berkuda dan menghapus gelar Pangeran Anan untuk menebus kesalahan. Setelah mendengar cerita dari Mo Yin, Kaisar terpaksa mengabulkan keinginan adiknya. Berita tersebut sampai ke telinga Kaisar Sumuyang. Dia mengundang Li Xuang ke istana dan membiarkannya meminum minuman yang telah diberi bubuk Huimeng. Serbuk tersebut bisa memutuskan napas manusia, sama seperti orang mati. Dan setelah Li Xuang benar-benar tak bernapas, Kaisar mengumumkan kematian Li Xuang dan menobatkannya sebagai permaisuri. Kaisar Aoji mendapatkan kabar tersebut dan menyampaikannya kepada Jin An. Dia pun bergegas pergi ke Gunung Wuling untuk meminta bantuan Mo Yin. 前2日太监传来消息，李双姑娘被指通敌叛国，将下葬皇陵。他那镇北将军李双，还以为能保全他，怎会被活活逼死？我会去武陵山，取回玉玲珑。我不能再抛弃他第二次。国度敖登，求见莫山主，赶紧通传。 Setibanya di Gunung Wuling, Jin An mengatakan maksud kedatangannya untuk meminjam Yulinglong agar bisa menembus penjagaan Taijin dan membawa Li Xuang. Dia berjanji akan mengembalikannya setelah membawa Li Xuang, namun Mo Yin tak bisa mengizinkannya begitu saja. Akhirnya Jin An bersumpah dengan darahnya dan memohon agar Mo Yin meminjamkan Yulinglong. Dan saat darahnya menetes, tiba-tiba sesuatu terjadi di ruangan tersebut. 这是怎么了？ 玉玲珑怕是要苏醒了。等我带回首尔，一定原物复还。让他走。 Mo Yin akhirnya membiarkan Jin An pergi menggunakan Yulinglong. Awalnya dia selalu mengira bahwa Yulinglong hanya akan mengenali pemilik darah, namun ternyata yang dia kenal sebenarnya adalah boneka bayangan. Setelah dipikirkan, Mo Yin awalnya mengira bahwa boneka bayangan adalah mesin pembunuh yang tak berperasaan. Namun setelah mengetahui Yulinglong memasuki tubuh Jin An yang penuh dengan kebaikan, Mo Yin membiarkan Yulinglong tetap berada di dalam tubuh Jin An. 你为什么不拦住他？我一直以为这就是天意吧。他如此果决，谁能拦得住？认主，认的是血主。既然玉玲珑选择了他。 Sumuyang sengaja menunggu kedatangan Jin An. Saat Jin An muncul, dia terkejut karena Jin An datang dengan kekuatan Yulinglong. Jin An memasuki kereta yang membawa Li Xuang dan membuka petinya. Dia mendapati Li Xuang sudah tak bernapas. Tak lama dia pun diserang. Sumuyang meminta Jin An untuk menghabisinya agar bisa menemani Li Xuang. Namun Jin An menolaknya karena terakhir kali Li Xuang menginginkan Sumuyang memimpin Taijin. Jin An meminta Sumuyang menjadi kaisar yang baik. Menyadari bahwa Jin An lebih mencintai Li Xuang, Sumuyang mengaku kalah dan mengatakan bahwa dirinya memberi bubuk Huimeng pada minuman yang diminum oleh Li Xuang. Dia pun memberikan pil yang bisa membuat Li Xuang hidup kembali dalam 3 hari. Dengan rencana tersebut, Li Xuang dan Jin An bisa hidup bebas dan tak ada lagi Pangeran Anan, juga Jenderal Li Xuang. 3 hari berlalu, Jin An masih menunggu Li Xuang tersadar dari pingsannya, hingga dia pun kelelahan dan tertidur. Namun saat terbangun, dia tak mendapati Li Xuang di tempat tidurnya, dan dia pun keluar mencarinya. 双儿，不记得我了？
你别过来，你就站那儿，说啊，你是谁？是我的名字吗？现在好像轮到我了，之前我把什么都忘了。你跟我什么关系啊？没关系，以后只要你健康平安，我是哎，你。别过来，就站在那儿说，虚惊一场，都体会到了。Di tempat lain, di markas militer, Li Ting berlatih keras agar dia bisa memimpin pasukan mengikuti jejak ayah dan kakaknya. Dan kisah film pun selesai.都一个德行，